Berapa banyak anak gadis kita letakkan handphone di pot bunga sambil joget-joget, bukakan aurat. Oke, dia nutup aurat pakai jilbab, tapi joget mengumbarkan auratnya. Sebanyak mata orang memandang dia, sebanyak itulah dosa yang akan dirasakannya. Orang tua membiarkan, mohon maaf, orang tua pun ikut masuk dalam neraka asbab anaknya membukakan auratnya. Kalau kita soleh, istri kita soleha, kita masuk surga. Suami istri di dunia, suami istri di surga. 100 tahun dikuasai khilafah Islam. Nggak jamin, Pak. Yang kedua, dari urutan belakang, apa yang akan diberikan? Rezeki. Ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan rezeki kepada kita. Rezeki itu jangan hanya monoton dan hanya berpikir pada sebuah materi, uang, tidak. Bisanya kaki duduk di majelis ini rezeki, Pak. Mohon maaf, berapa banyak warga kita yang Allah berikan duit banyak, sehatnya ada, namun luang waktu ke masjid nggak ada. Dan itu bagian rezeki. Bahkan bukan hanya duduk di majelis, bukan hanya sholat ke masjid berjamaah. Aku punya anak, punya istri, dalam hati bilang, anak istri itu soleh soleha, itu pun rezeki. Jangan dibatasi rezeki Allah itu hanya sekedar uang, materi. Rezeki itu luas. Sehat badan rezeki, Bu. Mau rupanya duit 10 triliun tapi stroke. Mau, Ibu? Duit banyak tapi nggak bisa makan. Bubur aja yang dimakan. Pergi kondangan, akikah, nggak bisa makan kambing, darting, katanya darah tinggi. Mau makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa. Makan apa lawak? Cuman bubur lah, masa anakku di rumah. Orang kaya, duit banyak, yang dimakan cuman bubur. Apa nggak bisa menikmati apa yang dikasih Allah? Bisa, cuman nggak bisa lagi karena udah diambil nikmat sehat. Maka kata Nabi, ada dua nikmat yang kadang manusia lupa. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat luang waktu. Nurul Huda luar biasa, memberikan peluang untuk kita menimba ilmu sama guru-guru kita, Pak. Malam Rabu ada, subuh Ahad subuh ada. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah masih berikan peluang sama kita. Yuk hadir, datang, duduk di majelis gini aja banyak faedah. Apalagi sambil nyander-nyander, ya Bu. Iya, sambil nyender, selonjoran kaki, ya, Kak. Pahalanya ada. Bahkan mohon maaf Ustaz, aku nyender sambil selonjoran, pahala. Sambil nunduk, pahala. Ambil tidur, berpahala, Pak. Itulah bedanya orang yang duduk di majelis ilmu sama duduk yang tidak di majelis ilmu. Bahkan bangkai, kata Nabi. Majelis itu majelis bangkai. Kalau di majelis itu duduk berkumpul-kumpul, tapi tak pernah membicarakan keagungan Allah dan keagungan Rasulullah. Ini luar biasa. Duduk. Tahu Ibu faedah dan fadilah orang yang duduk di majelis ilmu? Ada 3 pahalanya. Biar makin semangat kita rajin ngaji. Pertama, orang yang duduk di majelis ilmu, Allah akan berikan pahalanya sama dengan pahala orang sholat sunat 100 rakaat. Pernah Bapak sholat sunat 100 rakaat? Sholat tarawih aja nengok jadwal imam. Siapa malam nih? Ustadz Bukhari. Alah, lama. Kenapa Kak? Banyak cucianku. Sholat tarawih aja mesti nengok jadwal imam. Cuman duduk aja kayak gini, sama pahalanya. Yang kedua, pahala orang yang hadir di majelis ilmu sama pahalanya seperti menjenguk 100 orang sakit. Jamaah Nurul Huda pernah sekali sakit 100 orang, Pak. Dan orang yang sakit itu dijenguk, pahalanya hakul muslim alal muslim. Kewajiban muslim terhadap muslim lainnya diantaranya menjenguk orang sakit. 100 orang apa enggak bangkrut? 2 orang aja sakit anggota wirid pening awak. 1 orang paling tidak 2 kilo jeruk. Cuman penyakit kita lain, Bu. Datang melenggang nggak bawa apa-apa. Sampai ke rumah sakit muncung nanya pula, apa yang kakak rasa Kak, katanya pula. Dia jawab, apa yang mau kurasa kau nggak bawa apa-apa, katanya. Kalau kau bawa jeruk kan biar tahu aku merasa rasanya, katanya gitu, Bu.
Yang paling palak nyawa, udah datang melenggang, pulang bawa bontot pula lagi tuh. Jeruk di meja rumah sakit tuh, diangkutnya masuk dalam tasnya untuk anakku katanya. Yang ketiga, pahala orang yang duduk di majelis ilmu sama pahalanya menyolatkan 100 jenazah yang mati syahid di hadapan Allah. Luar biasa. Jenazah yang mati syahid, bukan mati Covid. Karena orang menyolatkan jenazah mati Covid sekarang pakai ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku imamnya Pak. Untung jenazah nggak komplit. Ini sholat duha atau sholat apa wah akhirnya bukan. Ini pahala orang majelis ilmu dulu. Maka beruntunglah kita hadir di majelis ilmu. Walaupun mohon maaf nggak ada di sini cuma malam Rabu, ada malam Kamis, malam Jumat tempat lain. Habis Isya, habis apa pun datangi. Penting ngambil fadilah dan pahala berkah menuntut ilmu. Kami pun ngaji juga sama Malim Supriyadi. Kami malam Senin ngaji di Ben Hill. Ngaji sama beliau, membahas kita fikih, Takriyatus Sadidah, kemudian kitab Tanwirul Anwar. Kami ngaji sama beliau. Cuman kadang aku jarang masuk. Bu. Yang kedua, rezeki dikasih Allah. Ini Isya jam berapa nih, Ustaz? Jam berapa Isya? Hah? Sejam lagi. Tahan ibu rupanya. Aku yang nggak tahan. Ibu tahanlah. Duduk aja tahan. Aku bercakap terus. Nggak usah nanti aja. Nih, habiskan dulu bab rezeki nih. Apa yang Allah berikan kepada kita diantaranya adalah nikmat sehat badan, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat kekayaan, nikmat rumah, nikmat fasilitas lengkap dikasih Allah. Cara mensyukurinya balikkan sama Allah. Konsep tauhid yang kita hafal dan kita lazimkan hari ini sudah selalu lengket dalam lidah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan balik lagi sama Allah. Coba kita amalkan itu konsep. Kita ini punya Allah, balik lagi sama Allah. Setiap yang datang pasti kembali. Setiap pertemuan pasti perpisahan. Setiap ada yang awal pasti ada yang akhir, kecuali Allah. Karena Allah awalun akhirun. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Bahkan sebelum berawal apa-apa Allah tetap ada. Maka cara mensyukurinya serta menjalankan, mengaplikasikan ayat itu dengan mengembalikan kepada Allah. Kalau rezeki sehat dikasih Allah, balikkan sama Allah. Apa itu? Mengabdikan diri kepada Allah dengan ibadah. Rezeki punya anak, Allah kasih anak 1, 2, 3, 4. Bagaimana cara mensyukuri rezeki anak? Didik, ajar anak dalam agama. Karena ibu, kalau kita tengok-tengok, kita pikir-pikirkan, bukan doa tidak, tapi yang hari ini sudah tergambar, bahkan miris, nangis kita nengoknya. Kita tak tahu bagaimana nasib anak cucu ke depan. Karena akhlak, moral, adab, etika, sopan santun makin lama makin terkikis. Dulu ibu masih ingat nggak? Kalau ayah berdiri di muka pintu jam 5 sore kita nggak pulang, gini aja dia mengkocak pinggang. Teringat aku dulu almarhum ayahku. Main bola aku sibuk sore-sore jam tengah 6 lewat pulang. Nengok di muka pintu itu, bagaimana cari celah jalan pulang supaya jangan nampaknya. Anak sekarang gini awak. Tengoknya mata lain, mata katanya pulang. Nggak lagi takut anak kita sama kita, Pak. Kalau sudah dipanggil orang tua cepat nyaut. Dulu, sekarang anak kena telepon lebih cepat memanggil teleponnya ketimbang mamanya manggil. Dulu, ya Bu. Dulu kalau ada anak gadis mandi ke belakang, biasanya kan pakai kemben, ya kan? Tiba ayahnya pulang dari kerja, dari ladang, dari laut. Apa kata mama sambil goreng ikan? Ayah kau di muka, baguskan pakaian kau. Alhasil kainnya awalnya anduk kembennya,
Kain sarung dijadikan kemben, anduk nutupi bahu. Kenapa? Adab walaupun sama ayah kandung. Anak zaman sekarang, Hello Kitty. Ayahnya golek lentang nonton TV, dia lewat melenggak-lenggok macam itik. Kenapa? Akhlak udah hilang. Ya Bu, 6 tahun anak sekolah SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, udah 12 tahun. Nih adik-adik dengar yang baik-baik. 12 tahun sekolah diajarkan akhlak Pak. Akidah akhlak diajarkan di sana SD, di SMP sanawiyah diajarkan akhlak, SMA aliyah diajarkan akhlak. Gara-gara aplikasi TikTok akhlak hilang. Betul. Berapa banyak anak gadis kita letakkan handphone di pot bunga sambil joget-joget, bukakan aurat. Oke, dia nutup aurat pakai jilbab, tapi joget mengumbarkan auratnya. Sebanyak mata orang memandang dia, sebanyak itulah dosa yang akan dirasakannya. Orang tua membiarkan, mohon maaf, orang tua pun ikut masuk dalam neraka asbab anaknya membukakan auratnya. Sampaikan sama anak gadis kita Pak, anak gadis kalau bukakan aurat bukan cuma dia yang masuk neraka, tidak. Istri buka aurat bukan cuma ibu masuk neraka, ada 3 laki-laki yang ikut masuk neraka, walaupun 3 laki-laki itu ahli ibadah. Pertama, ayah kandung akan ikut masuk neraka. Yang kedua, suami akan ikut masuk neraka. Yang ketiga, anak laki-laki akan ikut masuk neraka. Kalau anak tak ada, abangnya pun ikut masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Menjaganya diantaranya dengan untuk itu. Sampaikan nama anak gadis kita. Cek handphone mereka, berapa banyak aplikasi-aplikasi di handphone itu yang membawa maksiat, membawa manfaat atau membawa mudarat. Ini yang kita khawatirkan ke depan. Maka Allah titipkan sama bapak, istri sama anak, Allah titipkan sama ibu, anak, didik di bidang agama. Nggak sanggup mendidiknya di bidang agama di rumah dan di lingkungan yang penuh dengan narkotika, antar ke pondok pesantren, sekolahkan ke sekolah agama, selesai. Begitupun dengan rezeki, harta yang Allah berikan sama kita. Bagaimana cara mensyukuri rezeki yang Allah berikan berupa harta? Kembalikan ke jalan Allah. Di antaranya infak, sedekah, zakat, hibah dan lain sebagainya. Tadi udah kita awali pengajian kita dengan open donasi. Open donasi itu Ibu, tak seperti yang dijelaskan pembawa acara, 100% mutlak akan diantarkan kepada Yayasan Al-Barakah untuk membangun 10 pondok tahfizul Quran, pondok pesantren di bawah naungan dan binaan almarhum Buya Tengku Zulkarnain. Cita-cita beliau sebelum meninggal dunia ingin membangun pondok tahfiz biar Sumatera Utara menjadi penghafal Quran anak-anaknya, alim dengan ilmu agama. Ada yang hafal Quran tapi nggak paham isi kandungan Al-Quran, ada. Tapi orang yang alim pasti dia bisa membaca Al-Quran. Orang yang paham dia pasti bisa baca Al-Quran. Itu yang kita berikan tadi. Di antaranya nanti terakhir atau habis Isya nanti mau dilanjutkan komunikasi sama tim berbaju hijau, silahkan Ibu. Ini Al-Quran ada dibubuhi tanda tangan serta kata pengantar ucapan dari almarhum Buya Tengku Zulkarnain. Wakaf, bukan jual, enggak. Karena kalau jual harga 100.000 tadi akan diberikan pula Qurannya sama Ibu, uangnya diterima, itu jualan. Sedangkan ini wakaf. Untuk siapa Al-Qurannya? Ibu ngasihkan satu Quran 100.000, uangnya sama tim, Al-Qurannya akan dititipkan dan disedekahkan, diwakafkan pula ke daerah-daerah yang tidak kenal dengan Al-Quran. Ada Ustadz, ada. Di Sumatera Utara masih banyak daerah minoritas yang butuh Al-Quran, pengen nengok bentuk Al-Quran, tapi mohon maaf sedikit kita memiliki Al-Quran. Maka Buya almarhum mencetak Al-Quran ini sampai lebih dari 1.000 untuk diberikan kepada yang membutuhkannya. Mau langsung 100.000 satu Quran, silakan. Mau 2, 3, silakan. Kalaupun Ibu pengen kali nengok Al-Quran ini kenang-kenangan untuk membacanya, setiap membaca mengalir pula pahala yang sama almarhum Buya,
Bisa. Kata dari tim harus minimal 5 Al-Quran, diberikan 1 Al-Quran, 1 sertifikat yang ditandatangani oleh almarhum dulu sempat. Nih, apalagi 10, 20 silakan. Ustaz, aku nggak bawa duit karena sholat ke masjid. Cakap sama tim, catat nama, nomor handphone, alamat, bagaimana teknis pembayaran. Mau jemput langsung ditungguin, mau besok dijemput boleh, mau ditransfer nggak masalah, dicicil pun boleh. 6 bulan silakan, 5 bulan nggak masalah, sampai setahun Ustaz nggak ada masalah. Yang penting ada niat untuk ibadah, untuk sedekah, yang apabila itu sudah sampai pertama sama almarhum Buya Tengku Zulkarnain jadi sedekahun jariyah, yang kedua menjadi amal ibadah buat kita, dan uang 100.000 akan membayar guru-guru yang ada di daerah minoritas. Qurannya untuk daerah minoritas yang belum paham Quran, duitnya untuk membayar guru-guru mengajinya, dai-dai yang menyampaikan dakwah di sana. Ini luar biasa. Kita duduk di rumah masak makan sama anak, sama bini, sama laki, duduk-duduk santai minum kopi dan lain sebagainya. Kita nggak perlu banyak ibadah. Mohon maaf, bukan menyuruh kita nggak ibadah, tidak. Ibadah kita yang hari ini aja kita istiqomahkan. Namun di akhirat baru kaget, ini nggak pernah kubuat, kenapa ada? Ini nggak pernah kubuat, kenapa ada? Rupanya pakaian dipakai meninggal, pakaian nggak ada dibawa. Rumah yang besar meninggal, rumah juga nggak dibawa. Kendaraan yang mewah pun tak bisa dibawa. Rupanya dengan 100.000 wakaf Al-Quran, itulah yang akan kita peroleh di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita mengambil bagian dari wakaf ini, dan mudah-mudahan pula menjadi ilmu yang bermanfaat untuk almarhum, dan menjadi sedekahun jariyah buat kita, dan untuk almarhum almarhumah ayah bunda kita yang mungkin sudah meninggal dunia, atau ada ayah bunda kita yang punya hajat, ayah bunda kita yang sedang sakit, niatkan untuk kesehatan beliau. Insya Allah sedekah akan bisa menggugurkan dosa, sedekah pun bisa menggugurkan segala penyakit zahir dan batin. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridha dan barakah dari Allah. Mudah-mudahan pula pertemuan kita ini pertemuan yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mana yang baik kita amalkan, mana yang tidak tolong tinggalkan. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith.